Shalom semua, Bapak Ibu terkasih. Pastor Randy menyapa setiap kita yang sudah bersama-sama saat ini di TikTok, di YouTube, dan di Facebook. Mari Bapak Ibu terkasih, kita bersama-sama memuji Tuhan. Percaya deh, saat pujian ada hadirat Tuhan yang pasti memberkati rohani kita. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu pasti yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan penolongku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyelamatku. Hore! Senang aku bersama-sama memuji Tuhan. Yesus Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Oh Yesus Tuhan sandaranku, dan ku berharap hanya padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan penyembuhku, Yesus penolongku, Yesus juru selamat. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhmu, Yesus pemulihmu. Satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya. Engkau Tuhan penolongku, Yesus penyembuhku, Yesus juru selamat. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati,
Yesus penyembuhku, Yesus penolongku. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penolongku. Puji Tuhan. Halo semuanya, pastor siapa-siapa yang ada di TikTok ya. Makasih buat lope-lopenya, komentarnya, kesaksiannya, serta form doanya yang pastor baca ini. Puji Tuhan. Juga yang di Facebook dan di YouTube, puji Tuhan. Satu-satunya yang kita andalkan Tuhan Yesus Kristus. Dia penolong, Dia penyembuh, Dia juru selamat. Amin. Amin. Yesus Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Yesus Tuhan sandaranku, dan ku berharap hanya padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan penyembuhku, Tuhan penolongku, Tuhan juru selamat, Yesus juru selamat yang hidup. Amin. Satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhmu, Yesus pemulihmu. Hore, senang aku. Yesus Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Yesus Tuhan sandaranku, dan ku berharap hanya padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan penyembuhku, Yesus penolongku, Yesus juru selamat. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhmu, Yesus pemulihmu. Satu-satunya yang kami andalkan. Angkat tangan saudara Bapak Ibu sekalian. Satu-satunya yang kami percaya. Aliran kesembuhan mengalir di setiap Bapak Ibu terkasih. Tuhan,
Kami percaya saat ini hanya Engkau sandaranku, hanya Engkau Tuhan, satu-satunya yang kami percaya, satu-satunya yang kami andalkan. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhmu, Yesus pemulihmu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhmu, Yesus pemulih. Kita semua yang percaya, malah tangan-tangan yang percaya, saya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Berbahagialah kita yang percaya. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Amin. Amin, amin. Halo semuanya, Pastor sapa-sapa dulu ini ya. Sambil sapa-sapa, Bapak Ibu sekalian bisa membagikan live ini ke teman-teman ya, yang rindu ikut mau didoakan, bisa dibagikan dulu Pastor sapa-sapa, baik sebentar di YouTube, di Facebook maupun di TikTok. Jadi sementara Pastor sapa-sapa, wah makasih buat komentarnya, dan yang sudah membagikan live bisa dibagikan dulu YouTube, Facebook, TikTok, silakan dibagikan bagi Bapak Ibu sekalian yang merindukan untuk didoakan atau yang ada keluarga, kenalan yang merindukan pelayanan dari Pastor Andy. Lewat live ini, saudara-saudara, Pastor bisa menyapa ya, live streaming menyapa, bagi renungan serta mendoakan Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, sapa Reta, disapa ya. Ada yang minta disapa ini, disapa tadi, puji Tuhan. Ada, makasih. Iya, betul. Doakan ya, Pastor suaranya ini agak serak-serak, banyak banget masuk form doa. Memang posisinya ya begini sudah. Didoakan, banyak yang sembuh, akhirnya lebih banyak lagi masuk form doa gitu. Bawa temannya, keluarganya, kadang-kadang bawa satu RT, satu kecamatan itu minta doakan. Tapi sebetulnya itu bukan target Pastor Andy sih. Saya punya kerinduan ketika Pastor mendoakan dan engkau disembuhkan. Tadi bersurat berkabar, satu anak kanker, mamanya kasih kabar, saya doakan sembuh, kankernya sembuh. Nah setelah itu, target Pastor Andy bukan berarti bawa lebih banyak orang sakit, tidak, tapi jadi saksi, ya, jadi saksi dan mulai percaya bahwa lewat pelayanan doa atau hamba Tuhan di gereja di mana engkau digembalakan, itu punya kuasa untuk mendoakan gitu, ya, bisa mendoakan, bisa tumpahan tangan dan bisa terjadi kesembuhan. Puji Tuhan. Nah, seperti pujian yang tadi, mari kita sama-sama di hari Sabat ini menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya penolong dalam hidup kita, satu-satunya juru selamat dalam hidup kita, satu-satunya penyembuh yang ajaib dalam hidup kita. Siapa yang saat ini sedang sakit, kalau saudara lihat ini, nanti kita doa, percaya deh, ada aliran kesembuhan yang akan menjamah tubuh Bapak Ibu sekalian. Ya, berdoa, percaya, bagian tubuh yang sakit, kita doakan, aliran kesembuhan menjamah,
terjadi pemulihan karena kasih Tuhan. Sekarang kita yuk time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pembacaan sabda firman Tuhan Bapak Ibu sekalian pertama-tama diambil dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Puji Tuhan. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-16 seperti pujian tadi, satu-satunya yang kita percaya. Biarlah kita melihat, percaya kuasanya, kita saksikan, kita alami bagaimana satu-satunya Tuhan yang ajaib nama Yesus dalam hidup kita. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-16. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya. Firman Tuhan, selamat mendengarkan Bapak Ibu sekalian. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dia bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Apa yang baru kita baca firman Tuhan dikatakan Tuhan Yesus satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus satu-satunya yang mengalahkan maut. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya mari setiap kita yang percaya kepadanya mengandalkannya. Kalau kita sekarang mengalami ada pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan hidup, termasuk penyakit, jangan bergeser iman atau kepercayaan kita kepada Dia. Karena Tuhan Yesus satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Maut saja dikalahkannya, apalagi pergumulan yang engkau hadapi hari ini tidaklah sampai mencucurkan darah. Rasa takut yang engkau alami membunuh kepercayaanmu kepada iman terhadap kitab suci. Saya kasih contoh, ada kisah di dalam kitab Daniel, bagaimana ada pemuda-pemuda yang mengalami tantangan dalam dia mengikut Tuhan. Bahkan dia diperhadapkan oleh maut. Tetapi dia tidak geser imannya kepada Tuhan yang sanggup menolong dia. Ketika kita mengalami pergumulan, rasa takut datang, itu normal. Tetapi jangan sampai rasa takut itu menggeser iman kita kepada ilah-ilah yang lain. Jangan sampai pergumulan, bahkan di depan ada maut yang mengancam kita. Jangan sampai kita menggeser iman kepercayaan kita kepada ilah yang lain. Karena Tuhan Yesus Kristus satu-satunya yang sudah mengalahkan maut. Dan dia tidak takluk
kepada maut. Daniel pasal 3, puji Tuhan. Ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-30. Wah, Pastor bacakan ya. 14 ayat ini, selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 30. Puji Tuhan. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini." Apa ini maksud? Raja Nebukadnezar ini menyuruh pemuda-pemuda ini untuk menyembah dewa, patung yang dibuatnya. Ada momen di mana kita perlu menjawab seperti ini. Tidak guna kita melayani orang-orang yang tidak sepakat dengan kita. Udah jelas Sadrak, Mesak, Abednego ini menyembah Elohim Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan Israel, Yahweh Sebaot. Tetapi dia disuruh untuk menyembah patung buatan raja ini. Kitab suci mengatakan tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jangan buang waktu untuk sesuatu yang tidak berguna. Jangan buang waktu untuk sebuah perdebatan yang tidak berujung. Lebih baik kita melakukan apa yang kita yakini, praktekkan iman kepercayaan kita, daripada kita hanya banyak teori. Lanjut ayat 17. Jika Tuhan kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan menyampaikan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat 22 dari Daniel pasal 3. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego itu ke atas. Bagaimana api itu begitu panas sampai orang yang mengangkatnya pun
di bibir daripada mulut perapian itu, mereka mati terbakar. Ayat 23 dan dalam pasal 3. Tetapi ketika orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Dia sebut dewa karena pemahamannya, konsepnya dia menyembah ilah dewa-dewa. Jadi dia melihat Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego seperti anak dewa yang hidup. Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego, satu-satunya pribadi yang mengalahkan maut, termasuk api yang menyala-nyala itu. Dia sanggup meluputkan Sadrak, Mesak, Abednego dari panasnya api yang menyala-nyala itu. Ayat 26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Tuhan yang Maha Tinggi, keluarlah, datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri, raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan. Perhatikan baik-baik. Maut tidak mempan karena di situ ada Tuhan yang menolong. Orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Teringatlah satu ayat kitab suci yang Tuhan berjanji. Tidak ada satu helai rambutmu yang akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Seperti yang tertulis bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hamba yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja. Satu-satunya mereka percaya yang mengalahkan maut adalah Tuhan. Dialah Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia. Orang-orang yang sedang sakit, percayalah, Dia sanggup menyembuhkanmu. Bahkan ketika engkau ada di ujung maut, Dia sanggup menyelamatkanmu. Bahkan saat engkau sedang terbaring kritis di rumah sakit ruang ICU, Dia dokter yang ajaib, sanggup menyembuhkan. Kalau belum saatnya,
maka dia sanggup untuk menyatakan mujizat. Maka sebelum saatnya, dia mau engkau jadi saksi akan kasihnya, supaya banyak orang boleh mengalami kasihnya. Lewat peristiwa ini, Sadrak, Mesak, Abednego melewati tantangan yang tidak main-main. Tetapi di situ, lewat tantangan dia percaya bahwa satu-satunya yang sanggup menolong dia, Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan membuat jadi kesaksian satu negeri. Para bupati, menteri, petinggi, raja, pejabat-pejabat, mungkin waktu itu ada ASN, PNS. Akhirnya mereka mengakui melihat Tuhan disembah, Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan yang hidup. Kalau dia melihat seperti anak dewa yang hidup, selama ini dia mungkin membuat patung menyerupai dewa, tapi mati. Tetapi Tuhan Sadrak, Mesak, Abednego, satu-satunya Tuhan yang bisa melepaskan manusia dari maut, termasuk dari api neraka. Dia yang sanggup melepaskan engkau dari lubang kubur yang mengerikan. Kalau saudara sadar bahwa lubang kubur itu mengerikan, maka saat ini engkau akan membuka hatimu. Terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupmu. Engkau diselamatkan. Engkau dan keluargamu diselamatkan. Amin. Sekarang kita melihat ayat yang ke-29. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Tuhannya, Sadrak, Mesak, Abednego, akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Tuhan lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Ayat 30 dari Daniel pasal 3. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Demikianlah firman Tuhan yang Pastor bacakan, Daniel pasal 3 dari ayat 16 sampai 30. Kiranya jadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Bulan-bulan ini kita mempersiapkan masuk dalam pesta pemilu. Banyak orang-orang yang sudah mulai masuk di dalam pencalekan, bacalek, bakal calon legislatif. Sebagai hamba Tuhan, dan kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus, andalkan Tuhan lebih daripada engkau mencari promosi daripada manusia. Dari kisah ini kita bisa melihat lewat kesaksian imannya Sadrak, Mesak, Abednego, dia lantas mendapat kedudukan tinggi, dia mendapat promosi, dia mendapatkan jabatan yang baik, dia diangkat oleh Tuhan
lewat kesaksiannya. Zaman sekarang ini, zaman orang sudah pada cerdas. Maka kita yang akan duduk di pemerintahan, menjadi dewan, menjadi gubernur, menjadi presiden, mari kita dengan tulus melayani, sambil kita mengandalkan Tuhan. Ada satu ayat yang mengatakan, jikalau Tuhan yang mengangkat seseorang, tidak ada yang dapat merendahkannya. Artinya kalau sekarang kita mulai sibuk yang persiapkan masuk dalam pesta pemilu ini, cari massa, cari apa gitu dukungan. Oke. Tapi sebagai hamba Tuhan saya pesan seperti apa yang kita baru baca. Lewat kesaksian iman Sadrak, Mesak, Abednego, dia justru diangkat, dipromosi, dia mendapat tempat yang baik. Siapa yang angkat? Tuhan. Lewat mana? Dia berani menyatakan di dalam hidupnya, Tuhan satu-satunya penolong dalam hidupku. Sekalipun maut di depanku, aku tidak takut bahaya. Berarti dia sedang masuk dalam kemustahilan. Dia sedang masuk dalam perjalanan kemustahilan. Kiranya yang mendengar ini boleh mendapatkan rema. Dan sekarang Pastor Andy akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Let's pray. Puji Tuhan. Saudara-saudara sedang sakit, tolong Pastor Andy angkat tanganmu. Saya juga angkat tangan, karena saat ini suara Pastor Andy juga sedang serak-serak becek, serak-serak basah nih ya. Angkat tangan. Setiap tangan yang terangkat, kami membutuhkan kesembuhan. Bapakku yang di surga, tolong kirimkan roh kesembuhan turun ke atas setiap kami saat ini yang angkat tangan. Dalam nama Yesus, roh kesembuhan turun yang kami terima saat ini. Terjadi kesembuhan. Saya cek suara saya membaik. Saudara cek tubuh engkau juga membaik. Karena Pastor ini sudah berdoa dan minta kepada Bapa di surga roh kesembuhan daripadanya diturunkan kepada Bapak Ibu sekalian yang sedang sakit. Aliran kesembuhan mengalirlah di setiap tubuh, dan saudara merasakan. Dalam nama Yesus kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Suara Pastor Andy sudah membaik.
Bapa mengirimkan roh kesembuhan di tubuhku. Demikian pun Bapa yang sama yang penuh kasih mengirimkan roh kesembuhan di tubuh Bapak Ibu sekalian. Karena kasihnya, hari ini kita disembuhkan. Amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah. Jangan geser iman kepercayaan kita oleh karena masalah, oleh karena penyakit, oleh karena pergumulan, bahkan diancam maut. Jangan geser. Dari peristiwa itu, ketika kita tetap percaya, Tuhan Yesus bisa pakai sebagai sebuah sarana untuk menyatakan kemuliaannya dan mengangkat kita dan mempromosikan kita dan pakai kesaksian kita untuk hormat kemuliaannya. Tidak mustahil. Apa yang di luar nalar, di luar batas pemikiran manusia, logika manusia, itu disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hore! Puji Tuhan. Hari ini pelayanan sudah selesai. Dan sekarang Pastor mau acara bebas atau sapa-sapa. Halo yang masih ada di YouTube. Halo yang masih ada di Facebook. Di Facebook ini yang live hampir 4.000. Yang di YouTube yang lagi live ini 2.300-an. Yang di TikTok lagi live ini ada 680. Jadi total live hari ini hampir 7.000. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, makasih Kakak Chelsea, makasih Ibu Tini Lumbang Raja di Facebook, dan makasih ada Suara Alam, ada Walter, ada Boas, ya. Gimana kesan-kesannya ikut live streaming hari ini? Dikasih di kolom komentar ya. Juga saudara-saudara, kalau senang hati, besok kita hari Minggu akan ada lagi setiap pagi jam 6.05 WITA. Nanti cek engkau tinggal di daerah mana, WITA kah atau WIB gitu, ya. Jadi setiap pagi Pastor Randy hadir di sini di live streaming ini, TikTok, Facebook, dan di YouTube setiap pagi jam 6.05, termasuk hari Minggu. Bicara soal hari Minggu, besok hari Minggu jam 8 pagi WITA, Pastor Andy mengadakan Time for Bible tatap muka yang bertempat di Geraha IHS Balikpapan. Semisal Bapak Ibu sekalian yang di Balikpapan mau ikut hadir, silahkan. Dan Pastor pesan, tolong datang lebih awal. Karena biasanya begitu open gate, langsung penuh. Karena tempat terbatas. Kursi yang ada dalam ruangan itu 300-an saja. Ya, kalau di luar bisa sampai 1.000. Tetapi kita untuk kebaktian di luar, kita sudah siapkan tambahan kursi juga, ya. Jadi maksudnya kalau yang terlambat ya di luar,
Kalau misalnya yang datang lebih awal, bisa ikut masuk ke dalam tempat kebaktian begitu. Makasih. Ada yang tanya, ada yang sakit, eh, bagaimana yang di mobil? Karena misalnya dia lumpuh atau ada sakit kanker yang tidak bisa jalan, kesakitan, atau drop lemak tubuh, atau yang tergantung tabung oksigen. Kalau misalnya berkesempatan datang dan setelah kebaktian Pastor Andi tahu ada orang kondisi medisnya seperti ini, Pastor Andi datangi di mobil, ya, baik parkir di area Graha ataupun mungkin di seputar Pura ataupun juga di parkiran baru. Pastor Andi hamba Tuhan akan mendatangi. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Ada hamba Tuhan yang siap mendoakan Bapak Ibu sekalian. Dan pelayanan tatap muka Bapak Ibu sekalian itu hanya diadakan hari Minggu. Jadi Bapak Ibu terkasih, ada tempo tatap muka, lalu juga ada doa-doa tatap muka, dan juga bagi orang sakit, semisal pasien banyak yang sudah terjadi datang pakai ambulans diantar sama tim medis dari rumah sakit. Pastor ini hamba Tuhan akan menghampiri setelah kebaktian orang-orang yang sakit itu, saya hampiri. Jadi nggak usah turun, ya. Nanti Pastor Randy menghampiri orang-orang sakit itu dan mendoakan di ambulans atau di mobil-mobil dimanapun di seputar area Pastor Randy melayani. Dan tidak mustahil Tuhan yang sangat mengasihi manusia, Tuhan Yesus Kristus, bisa memberkati dengan roh kesembuhan seperti yang sudah terjadi di setiap hari. Ribuan orang mengalami kesembuhan. Di form doa pun demikian, banyak kesaksian mereka mengalami kesembuhan. Dari siapa? Dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya informasi tambahan ini menjadi berkat bagi setiap Bapak Ibu terkasih. Iya, mungkin ada yang mau tanya-tanya atau ada yang mau share lagi ke teman-temannya, silakan. Pastor coba mau cari-cari instrumen. Iya, puji Tuhan. Silakan yang mau tanya-tanya. Iya, banyak komen bahwa saya dalam doa Pastor, saya medis tapi nggak dapat anak. Iya, termasuk juga kalau misalnya pas ada tatap muka, banyak kesaksian. Datang suami istri, mereka mau ibadah, tapi yang non-Kristen, non-Katolik, mereka kami siapkan tempat tunggu di tribun atas, tempat yang layak, kami siapkan makan minum, kopi, minuman panas, minuman dingin, semua gratis. Nanti setelah kami kebaktian kami tidak panjang, praktis ya, 30 menit, maksimal 1 jam, selesai kami ke atas gitu, menyapa Bapak Ibu sekalian yang sedang menunggu atau yang butuh dilayani. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, ada yang mau tanya-tanya Kak? Maka Cece Cingsiu. Iya, terima kasih sudah membagikan. Di YouTube bisa dibagikan juga Kak. Di Facebook ada 1.100 komentar. Saya lihat dulu, wis rame. Iya, makasih, makasih. Makasih Kakak Theo dari Bandung, puji Tuhan. Iya. Pastor, saya mau, Pak, bisa ke Papua? Iya, bisa.
kalau waktunya nanti Pastor Andy akan datang ke Papua. Kapan nanti Pastor ke Papua? Nanti akan diupdate lewat YouTube, Facebook, dan sekarang TikTok ya. Jadi untuk update kegiatan Pastor Andy baik di Balikpapan, live streaming maupun di luar kota, atau Pastor memberkati di mana, Bapak Ibu yang belum subscribe, tolong subscribe supaya ketika ada upload video update informasinya, Bapak Ibu menjadi orang yang pertama yang mendapatkan notifikasinya. Puji Tuhan. Yang sudah di sini sekarang, yang baru mampir, Pastor Sapa, salam kenal ya. Silahkan di subscribe. Ada gambar plus di atas sini, silahkan diklik untuk bergabung atau apa itu ikutin. Demikian pun di Facebook dan di YouTube. Di YouTube jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, karena kalau tidak nyala, Pastor upload informasi pelayanan di kota mana, live streaming ataupun juga berbagi video kesaksian membangun iman, saudara tidak akan mendapat notifikasi karena tidak dinyalakan loncengnya. Puji Tuhan. Iya, di sini juga kita tadi sudah melayani orang-orang sakit. Tadi waktu live. Jadi sekarang ini kita sapa-sapa. Kalau saudara misalnya ada yang mau didoakan lagi, bisa hadir besok di sini di TikTok, YouTube, Facebook jam 6.05 WITA. Iya, termasuk di Sabah. Nanti satu hari kalau Pastor Andy berkesempatan Tuhan tuntun ke Sabah, pasti diupdate infonya lewat akun ini. Maka Bapak Ibu sekalian, make sure yang mau dapat update pelayanan Pastor Andy, silakan di subscribe ya channel YouTube, di follow di Facebook, dan diikutin di TikTok. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya. Tadi setelah doa, saya merasakan Tuhan Bapakku yang baik mengirimkan roh kesembuhan. Bukan hanya ribuan orang yang menerimanya, tapi sekarang suara saya mulai membaik. Tadi waktu mulai serak banget, hampir habis, dan ngomong itu perih di sini, ya. Tapi sekarang ini sudah tidak perih dan suara Pastor Andy sudah kembali. Puji Tuhan. Jadi ketika saya berdoa, ketika orang percaya berdoa, Bapa di surga itu hidup dan dia real mengirim roh kesembuhan. Sehingga dari sini saudara bisa melihat bahwa doa itu bukan hanya sekedar rutinitas. Doa bukan hanya sebuah permainan kata-kata yang diulang, tetapi doa adalah sebuah permintaan kepada Tuhan, dan Tuhan yang saya sembah, Bapa di surga, dalam nama Yesus, dia hidup dan sanggup menjawab doa saya dan kita semuanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, sebelum Pastor mau close, saudara bisa bagikan, lalu nanti Pastor coba baca. Kalau ada pertanyaan, iya Pastor kapan ke Toraja? Kure semangat! Pagi-pagi ini, mana sumoraka? Mana sumo? Kapannya ada orang Toraja yang ajak kita masuk, kasihan. Wih, enak itu. Pagi-pagi ini nasi panas-panas, wih, lo kasih bumbu RW, mantap. Iya, jadi ini lagi cari-cari
pujian apa ya yang Pastor mau bawakan bagi Bapak Ibu yang terkasih untuk masuk hari yang baru. Puji Tuhan. Iya. Pastor kapan ke Jakarta lagi? Iya, nanti kalau ke Jakarta, kemarin sih ada bincang-bincang dengan pas teleponan dengan Pendeta Gilbert Lumoindong. Ya, tidak mustahil kalau Tuhan izinkan nanti kita ke GBK. Yes, amin. Apakah terwujud? Apakah terjadi? Apakah mungkin? Saya imani. Ya, puji Tuhan. Amin, GBK keren Pastor. Makasih Bang Junta. Kure semangat, ada AMF. Ayo sapa dong pakai bahasa Toraja. Puji Tuhan bisa ke Jakarta, ke Ambon dong Pastor. Halo kakak Boston 23 Ambon. Pastor menyapa. Momere Flores kakak Hendrika. Orang Momere suka memuji Tuhan. Ye. Semua bahasa Pastor tahu. Salamaki, yes salamaki. Surya bersinar. Siap Pak Melki. Pas ada ya. Pas ada, pas bisa. Puji Tuhan. Satu pujian dan juga kebetulan requestnya ini pas ada. Bagi Bapak Ibu terkasih, selamat mendengarkan pujian Surya pasti akan bersinar. Amin. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, tetap tersenyum, tetap berdoa. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Hore! Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, saya mengalami kesembuhan. Saudara-saudara, pujian ini hadir pasti deh memberkati setiap yang dengar. Saudara merasa senang, biarlah kebaikan Tuhan kita alami saat ini. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, ingat, tetap tersenyum, tetap berdoa, sebab Yesus selalu hadir, tak tinggalkan kita. Amin. Senang aku, surya bersinar di balik awan. Yesus itu setia banget, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan.
Yesus itu setia, tak tinggalkanmu. Amin. Katakan amin. Tulis komentar amin, amin. Yesus setia, Yesus tidak tinggalkanku. Amin, amin. Percaya selama-lamanya kasih setianya menemani kita. Yes. Surya bersinar di balik awan. Yesus itu setia, tak tinggalkanmu. Amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus itu setia, tak tinggalkanmu. Amin. Yesus itu setia, Yesus selalu hadir, Yesus Kristus nyata, tak tinggalkanmu. Hore! Senang aku. Dan tiba saatnya Pastor Andi akhiri live hari ini. Sampai jumpa di live berikutnya di esok hari. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Ingat ya, sola fide. Apapun yang terjadi, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang dan serta kita sampai selama-lamanya. Amin. Pastor juga ucapkan terima kasih buat gift-nya yang diberikan lewat TikTok, buat bintang yang diberikan lewat Facebook, dan juga stiker yang diberikan lewat YouTube. Tuhan Yesus Kristus memberkati, dan Pastor pakai semua berkat-berkat ini untuk berbagi berkat bagi mereka yang kurang mampu, dan juga bagi-bagi beras, dan juga kiranya bisa jadi berkat bagi keluarga-keluarga yang memang juga perlu kita tolong. Hore, dadah semuanya.